Hai guys, welcome back to my video. So teman-teman, hari ini aku rencananya mau keliling-keliling kenapa? Karena aku mau ngurus sesuatu yang harus aku bener-bener urus. Jadi guys, beberapa hari ini tuh aku mengalami hal-hal yang bisa dibilang buruk mungkin. Jadi aku ya banyaklah kejadian yang buat aku tuh kesel banget. Nanti aku bakalan cerita kalau aku udah balik ke rumah, oke? Jadi sekarang aku mau pergi dulu sama suami ke tempat tujuan yang mau aku selesaikan masalahnya. So ikutin vlogku hari ini, oke? Aku lagi di kantor polisi guys, mengambil KTP. Udah habis dari kantor polisi, terus kita mau lanjut ke Bank BCA. Aku mau ngurusin kartu ATM ku yang ku blokir. Jadi di sini guys, aku ketilangnya di sini. Nanti aja aku ceritakan, oke? Kronologinya gimana. So guys, aku nggak jadi ke ATM, jadi aku mau ke kantor kelurahan. Kelurahan ya Pak ya? Kecamatan apa kelurahan? Aku mau urus KTP ku, jadi kita ketemu di sana aja. Sampai kantor kecamatan. Ternyata belum bisa guys mesinnya, katanya Senin. So guys, aku sudah di rumah. Jadi aku benar-benar panjang banget hal yang aku lakukan hari ini. Mulai dari ke kantor polisi, ke kantor kelurahan, terus ke bank. Aku sampai bolak-balik 2 kali ke bank. Jadi aku mau cerita teman-teman, kenapa aku hari ini sibuk banget riwa-riwi kesana kesini. Jadi berawal pertamanya aku ketilang polisi. Kenapa aku kantor polisi? Jadi ceritanya itu aku ketilang polisi sekitar seminggu yang lalu. Aku ketilang polisi karena nggak pakai helm. Memang salah, jangan ditiru guys ya. Karena memang di daerahku itu kan daerah dekat-dekat pasar ya. Jadi biasanya itu orang-orang memang jarang banget pakai helm karena kan ada pedagang, ada pembeli. Jadi mereka ya setiap hari ya rutinitasnya begitu gitu loh. Jadi ya udah ke pasar, ibu-ibu ke pasar biasa gitu kan. Ya nggak pakai helm kayak gitu-gitu. Ya udah ternyata ada razia dan aku nggak tahu kalau ada razia. Aku lewat situ dan kedapatan aku tidak pakai helm gitu guys. Terus dimintain STNK, ya jelas aku nggak bawa STNK, tapi kalau KTP aku bawa gitu kan. Biasanya aku nggak bawa KTP, tapi nggak tahu tumben itu aku bawa KTP gitu kan. Ya udah aku bilang aku nggak bawa STNK pak, aku bilang gitu. Terus ya udah KTP-nya mbak gitu. Ya udah aku kasih KTP ku, terus ya sudah. Tapi pak polisinya tuh baik gitu. Mungkin dia tahu kali, mungkin akan bilang saya ini mau ke ini pak, bilang gitu. Terus mungkin dia tahu karena aktivitas ibu-ibu kan setiap hari seperti itu kan ya. Dia hanya minta KTP, ya udah nanti diambil ya mbak, ngomong gitu. Oh iya pak, aku bilang gitu. Udah, jadi akhirnya hari ini aku pergilah ke kantor polisi untuk mengurus, dan aku pergi ke Polsek Krian. Tempat rumahku Krian ya, daerah Krian, daerah Sidoarjo, Kecamatan Krian. Jadi aku ke polseknya. Di sana aku tanya sama polisinya, Pak saya mau ngambil KTP karena minggu lalu saya ketilang, aku bilang gitu. Tapi kata bapaknya itu ternyata guys, itu adalah apa namanya, kayak bukan polisi di situ, ternyata itu di Polres Sidoarjo. Jadi dari tempatku ke Polres itu kurang lebih 1 jam harus mengurus itu semua. Dan aku disarankan sama pak polisinya, mending mbaknya bikin surat kehilangan saja. Sorry ada suara motor guys. Mending mbaknya bikin surat kehilangan aja, KTP. Kalau ke sana nanti urusannya mungkin ya dijelaskan lah sama pak polisinya. Aku nggak bisa terlalu banyak menjelaskan ya teman-teman. Pokoknya intinya bapak polisinya menyarankan udah buat aja surat kehilangan mbak KTP-nya. Oke baik, kalau gitu ya udah, akhirnya aku buat, selesailah satu masalah. Masalah kedua yaitu setelah itu aku dari kantor polisi aku ke bank. Enggak, dari kantor polisi aku ke kantor kecamatan kelurahan buat ngurusin buat KTP lagi. Sampai di kantor kelurahan
ternyata mesinnya itu belum bisa dipakai guys. Jadi aku tanya sama orangnya, katanya tunggu hari Senin ya mbak, kayak gitu baru bisa buat KTP lagi. Oke lah. Udah, akhirnya aku nggak buat KTP. Mungkin nanti mudah-mudahan Senin udah bisa ya guys. Terus masalah selanjutnya, sehari setelah aku ditilang itu, kartu ATM-ku, oh enggak guys, bukan, awalnya itu kartu ATM-ku itu hilang, terus aku mencoba memblokir kan telepon, terus via WhatsApp juga gitu, kasih tahu kalau minta diblokir. Akhirnya diblokir, sama m-bankingku juga nggak bisa dipakai gitu loh. Nah, rencanaku besoknya aku mau mengurus itu kartu ATM-ku, tapi ternyata aku ketilang dan KTP-ku dibawa gitu kan, jadi aku nggak bisa ngurus guys. Nah itu, terus setelah dari kelurahan aku ke bank untuk mengurus ATM-ku yang hilang, terus abis itu sama m-bankingku di bank itu antriannya super duper panjang karena itu masih jam 10. Aku pas itu kan habis jemput anakku yang kecil kan, yang TK itu, jadi aku langsung ke bank. Itu sekitar jam 10, aku nunggu sampai jam 1. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang karena kasihan anakku, dia lama kan nunggu, lapar juga, capek juga. Akhirnya aku bawa pulang dia, terus aku nggak masak, nggak ngapa-ngapain, pokoknya hari itu makan pun akhirnya beli, dia makan, habis dia makan langsung dia tidur tepar, mungkin karena kecapean gitu ya. Terus akhirnya setelah aku jemput anakku yang pertama yang SD itu, dia pulangnya setengah tiga, aku jemput dia pulang ke rumah. Akhirnya aku lanjut pergi ke bank. Untungnya pas itu nggak berapa lama langsung ditangani permasalahanku guys. Jadi semua masalah yang kemarin itu sebagian udah teratasi, tinggal KTP ku aja, mungkin mudah-mudahan Senin itu bisa. Tapi sebenarnya masih ada lagi masalah-masalah. Pokoknya tuh selama 2 minggu tuh rentetan tuh masalah terus kayak gitu. Yang dari ATM, yang dari KTP, yang sepeda motor pun ada gitu kan, karena di rumah itu kunci aku kalau masukin motor tuh kuncinya selalu nyantol gitu kan. Jadi kayaknya mungkin ada aku yang kecil tuh dia dinyalain gitu, jadi akinya kayak habis gitu. Alhasil aku harus ngedorong motor karena motornya itu tidak berfungsi dengan baik. Terus ya udah, akhirnya malamnya suamiku sama aku pergi ke bengkel, kan harus nungguin suami juga kan ke bengkel benerin motor. Jadi ngedorongin motor kayak gitu-gitu. Ternyata sampai di bengkel itu yang jadi permasalahan utamanya selain yang akinya itu, harusnya kata temanku kalau misalnya akinya habis bisa dicas gitu, tapi ternyata yang jadi masalah itu businya tuh apa ya, kemarin itu kata suamiku tuh, jadi dia itu berkaitan dengan akinya. Jadi yang masang itu tidak pas gitu loh, tidak bener gitu, masih longgar. Jadi masalah itu akhirnya rentet ke akinya, jadi akinya harus diganti. Padahal akinya itu masih bagus, tapi untungnya masih kena dapat potongan harga karena memang kesalahan dari pegawainya gitu guys. Jadi kemarin aku habis 200.000 untuk ganti oli, terus sama ganti akinya juga kayak gitu. Ya gitulah guys permasalahanku, semoga nggak ada lagi permasalahan aku sampai, ya Tuhan beri aku kesabaran gitu kan, karena selama 2 minggu itu tuh banyak banget masalah, ada aja gitu guys, yang kecil-kecil gitu tiba-tiba tuh ada gitu ya. Kayak aku, aduh ya ada apa ini, kenapa begitu kan. Gitulah guys masalah yang kuhadapi. Ya udah teman-teman, udah panjang juga aku cerita, mungkin sampai sini aja ceritaku hari ini, vlogku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, sampai ketemu di next video, bye bye.